Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berjalan-jalan menyusuri kampung sawah gitu ya, maka kita melihat bahwa para petani bekerja di sawahnya, di kebunnya dengan sangat bersemangat karena mereka pada dasarnya adalah orang yang harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi negara akan terjadi apapun, ada kekacauan, ya, ada revolusi katakanlah ya, petani tetap bekerja di sawahnya itu, karena memang haruslah begitu. Jadi semangat petani adalah mencoba dan bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri, untuk mencukupi dirinya sendiri. Jadi tanpa ketua RT, tanpa kepala desa, mereka bisa hidup gitu. Nah kadang-kadang begitu, kata-kata yang berbau satire itu ya, itu seringkali orang nono pimpinan pun kita bisa hidup gitu. Nah itulah yang harus kita pegang, bahwa petani yang jujur adalah petani yang bisa menjadi guru bagi masyarakatnya. Jadi kita sebagai bangsa memang harus kuat gitu ya. Artinya apapun yang sedang terjadi, kita harus mempunyai kemandirian, tidak mempunyai ketergantungan. Jadi kemandirian itu misalnya kita harus bisa menghidupi diri sendiri, dalam arti mencukupi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Nah, kita melihat memang fenomena sejak COVID misalnya, COVID-19 gitu ya. Itu kan orang harus tinggal di rumah. Bagi para pegawai yang katakanlah pegawai tetap gitu ya, itu untuk tinggal di rumah tidak masalah karena mereka sudah dapat gaji. Nah tetapi kalau buruh angkut misalnya, buruh pelabuhan, kemudian juga buruh pada pabrik, kalau mereka tidak bekerja maka mereka tidak akan mendapat gaji ya. Jadi memang sama-sama menganggur. Yang menganggur yang satu dibayar, tetapi yang menganggur lainnya tidak dibayar. Nah inilah yang terjadi. Nah apalagi kalau pedagang pasar misalnya. Jadi pedagang pasar itu kalau ditanya, mengapa kamu bandel gitu ya, berjualan di pasar? Loh, kalau saya tidak berjualan, saya di rumah mau makan apa? Saya berjualan kan mencari uang. Nah kalau sudah mencari uang bisa beli beras, gitu kan. Nah kalau saya menganggur di rumah, saya tidak ada apa-apa. Ya. Pemerintah tidak membantu, gitu ya. Dan tentu saja kalau seperti PSBB itu kan dibantunya tidak hanya sekali, tetapi harus kalau memang bantuan itu sudah habis, ya kirim lagi mestinya, dikirim lagi bantuan lagi. Ya karena memang kita melihat bahwa tanggung jawab pemerintah itu tidak bisa dilakukan karena jumlah penduduk Indonesia terlalu banyak. Nah kalau penduduk Indonesia kecil ya maka akan mudah semuanya bisa dibantu. Tetapi memang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, rakyatnya banyak, maka bantuan pemerintah tentu terbatas. Nah tetapi memang orang-orang yang mempunyai keluangan, ya keluangan rezeki misalnya, memang sebaiknya kita membantu orang-orang yang lemah, ya walaupun tidak bisa maksimal. Sebagai contohnya misalnya ada YouTuber yang menggalang dana misalnya, supaya dengan penggalangan dana masyarakat di sekitar si YouTuber itu bisa membagikan beras gratis kepada masyarakat mungkin seminggu sekali. Nah ini adalah suatu contoh kemandirian yang memang harus dilakukan oleh
kita itu ya di tempatnya masing-masing. Karena memang benar bahwa kebutuhan masyarakat ya pangan memang tidak bisa dihentikan gitu kan. Nah, oleh karena itu gaya hidup petani yang jujur itu memang perlu ditiru oleh kita supaya kita itu sebagai bangsa yang kuat dan terlebih-lebih mempunyai kesopanan ya dalam hidup. Jadi orang petani biasanya lebih sopan daripada yang lain ya. Dan etika dari masyarakat sekarang ini mengalami penurunan gitu ya. Jadi orang-orang muda menyerang orang-orang tua, menganggap bahwa wah pokoknya kita mengerikan lah kalau melihat serangan-serangan kepada intelektual, ilmuwan, kemudian ulama gitu ya. Jadi pada dasarnya ini bangsa yang tidak beretika. Jadi petani yang jujur itu etikanya sangat baik, attitude-nya ya. Dan kemudian mereka juga mempunyai semangat untuk menghidupi dirinya sendiri dan lepas dari ketergantungan orang lain. Bahkan dia juga menolong orang lain. Nah, itu yang prinsip yang harus dilakukan oleh kita pada zaman yang sulit ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.